Good morning, selamat pagi, senang ketemu dengan Anda semua di rumah Tuhan. Dan hari ini kita juga sangat bersuka cita sebab kita melihat Pastor Iwan, suami istri sudah pulang ke Surabaya. Kita boleh semua katakan, we love you Pastor Iwan, 1, 2, 3. We love you Pastor Iwan dan tentunya juga we love you Bugam Jessica. Pastor Iwan barusan kita tahu ke Australia. Tapi sekaligus pelayanan di Australia, yaitu di Melbourne dan di Sydney. Dan saya dengar ada laporan banyak sekali orang yang dijamah, yang diubahkan. Dan itu yang kita doakan terus. Kemanapun kita pergi, kita selalu menjadi berkat. Semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi saya juga melihat datang ke Surabaya, yaitu jemaat lama, jemaat yang dari awal sudah ikut dengan kami, bangun bersama NLC juga dari awal, yaitu ada Dr. David bersama istrinya Nia. Boleh nggak bangkit berdiri bentar, ya supaya jemaat yang lain juga bisa kenal, berikan tepuk tangan. Saya masih ingat dari awal-awalnya waktu live group kita masih 1 dan 2, masih dikit sekali. David itu sudah pelayanan di live group. Kalau saya nggak salah ingat, sambil main gitar nyanyi. Oh bukan ya, nyanyi aja, singer WL. Benar-benar dari awal, tapi karena memang pekerjaan, pindah keluar kota untuk menjadi dokter di kota yang lain. Tapi sekarang lagi pulang kampung, pulang ke Surabaya. Happy to see you guys. Dan tentunya juga happy untuk ketemu Anda semua yang ada di tempat ini. Hari ini kita mulai dengan sebuah bacaan. Kita boleh buka di dalam Mazmur pasal 1. Dan kita akan baca ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 1 ayat 1 dengan 6. Begini firman Tuhan saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti kita pengen menjadi orang yang seperti ini. Lanjut ayat 4 sampai 6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, ini adalah Mazmur yang membuka semua Mazmur yang lain. Ini Mazmur yang pertama dari 150 Mazmur. Dan kita akan menemukan di sini ada sesuatu yang sangat mendasar yang mau kita bahas. Judul untuk hari ini kita boleh lihat bersama. Judulnya adalah Keberhasilan Sejati. Coba kita ucapkan bersama ya. 1, 2, 3. Keberhasilan sejati. Sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Keberhasilan sejati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Engkau. Hari ini kita ingatkan. Engkau rindu kita menjadi orang-orang yang berada di jalan yang benar. Menjadi orang-orang yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Selalu berbuah dan berhasil dalam segala hal yang dilakukan. Dan biarlah hari ini Engkau berbicara supaya kami mengerti bagaimana hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Ini doa kami dalam nama Yesusmu, katakan amin. Ada 2 orang. 2 orang itu dari kampung yang sama, besar di tempat yang sama. Dan mereka lamar di tempat pekerjaan yang sama dan dua-duanya diterima. Jadi mereka sekarang kerja di kantor yang sama. Dan mereka juga jawatan kurang lebih sama. Ya, gajinya sama, kebanyakan sama, dan kebetulan watak mereka juga mirip. Ya, sama-sama mereka dua-duanya orangnya agak keras. Satu saat dua-duanya menghadiri sebuah KKR, dua-duanya bertobat. Dua-duanya bertobat dan mulai hari pertobatan itu tentunya ada perubahan mulai terjadi dalam kehidupan mereka. Fast forward, kita maju cepat aja, 5 tahun kemudian, orang yang satu, dan saya ingatkan dua-duanya dari desa yang sama, di tempat pekerjaan yang sama, jawatan kurang lebih sama. Yang satu, hidupnya kita melihat berubah 150 derajat. Di gereja sekarang senang melayani. Kalau kita tanya istri dan anak mengenai dia, mereka katakan sejak dia di rumah Tuhan, dia sangat berubah.
menjadi suami yang jauh lebih mengasihi, menjadi ayah yang jauh lebih peduli, yang ada untuk keluarga. Tadinya memang dia keras, dia pemarah, tapi sekarang dia sangat sabar. Benar-benar hidupnya berubah. Seringkali dia ngerti apa yang Tuhan lagi mau dan dia melangkah dengan pasti. Dia yakin akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan walaupun kadang-kadang ada badai, dan badai itu pasti selalu ada. Tapi dia itu penuh semangat menghadapinya. Dan dia tahu bersama Tuhan saya bisa. Itu yang satu. Teman satunya lagi, yang bertobat di hari yang sama, di KKR yang sama. 5 tahun kemudian, jadi kan dua-duanya sekarang 5 tahun kemudian. Tapi kok hidup orang ini beda sama yang tadi. Dia kurang lebih gak jauh berubah dengan sebelum waktu dia bertobat. Dulu pemarah, hari ini pemarah. Dulu gampang tersinggung, hari ini gampang tersinggung. Dulu suka bicara kotor, hari ini masih suka bicara kotor. Tanya istrinya, tanya anaknya mengenai orang ini, dikatakan ya memang dia orangnya keras. Dia memang orangnya kayak gitu. Tidak banyak perubahan yang terjadi. Seringkali dia bimbang, seringkali dia seperti marah dengan Tuhan, seringkali dia nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Kok bisa ya? 2 orang besar di kampung yang sama, kurang lebih pekerjaan jabatannya juga sama, bertobat di hari yang sama, tapi 5 tahun kemudian yang satu berubah drastis, yang satu hampir tidak berubah. Sama-sama tapi pergi ke gereja yang sama lagi. Kok bisa? Nah itu yang kita mau jawab di khotbah hari ini. Kok bisa 2 orang yang seharusnya perjalanannya sama, tapi akhirnya perubahannya sama sekali beda. Tadi dalam Mazmur 1 kita baca bahwa ada orang yang bagaikan pohon yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang dibuat oleh tangannya berhasil. Siapa yang gak mau hidup yang seperti itu? Penuh kekuatan, kemenangan, keberhasilan, mengerti kehendak Tuhan, damai sejahtera. Ada masalah pun dia ada sukacita. Siapa yang gak mau menjadi orang yang seperti itu? Tapi kelihatannya kayaknya terlalu mustahil ya untuk bisa memiliki hidup yang seperti itu. Tapi apakah benar itu mustahil? Apakah perkataan Alkitab di sini sebatas hiperbola? Pohon yang selalu berbuah, apa saja dibuatnya mustahil? Pasti gak mungkin hiperbola ini. Atau kalaupun ternyata beneran bisa, caranya bagaimana? Nah makanya hari ini kita ingin belajar bersama Mazmur pasal 1. Kita mulai dari ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat 1 kita baca ulang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita lihat di sini ada 3 hal. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita melihat di sini contoh demi contoh yang digunakan oleh Tuhan di sini adalah dari contoh yang semakin parah ke semakin parah. Awalnya berjalan menurut nasihat orang fasik, bisa aja ini masih anak Tuhan, bisa aja ya. Mungkin anak Tuhan tapi kadang-kadang teman-temannya sering kasih nasihat. Wah kamu mau lebih berhasil dalam pekerjaan, tak kasih tahu ya jalan pintas. Tapi dia masih anak Tuhan, dia masih cinta Tuhan, masih melayani. Tapi dia mulai mendengarkan nasihat orang fasik. Lama-kelamaan dia lakukan, lama-lama hatinya menjadi tumpul. Lama-lama dia gak peduli dengan apa Tuhan karena sudah biasa kompromi. Bukan cuma berjalan di nasihat orang fasik, sekarang dia sudah berdiri di jalan orang berdosa. Tadinya cuma sebatas kadang-kadang dengar, sekarang jalan dia sudah gak beda dengan jalannya orang berdosa. Lama-kelamaan ikut arus itu terus apa yang akan terjadi, malah dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang suka gosip, yang suka ngomongin orang lain, sekarang dia malah termasuk dia pencemooh. Orang lain terlalu lurus, dia mulai kasih komentar. Dari yang sedikit parah, ke semakin parah, ke sangat parah. Itu gambaran yang diberikan di sini. Dan memang kalau kita pikir, memang selalu kayak gitu, pasti bertahap. Mana ada orang, baik-baik di sekolah, semuanya baik-baik, dari hari ini ke besok langsung menjadi bandar narkoba. Mana ada, gak mungkin. Mulai dari satu hal yang dia lakukan, satu kebohongan, satu kali curi, satu kali ini, lain kali butuh uang lebih banyak, lama-lama mungkin sampai tahap bandar narkoba, tapi ada tahapan-tahapannya. Hal yang sama berlaku bagi anak-anak Tuhan, yang mulai kompromi dengan hal-hal yang kecil. Lama-lama biasa untuk bohong. Lama-lama biasa untuk gosip. Lama-lama biasa untuk bercanda jorok. Lama-lama biasa untuk berkompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sudah gak merasa bersalah. Karena secara bertahap hatinya mulai jadi tumpul. Bahasa Alkitabnya di dalam Ibrani 2 adalah ikut arus dunia.
Orang itu mulai ikut arus dunia. Dan namanya arus, kita nggak usah ngapa-ngapain, dari sendirinya akan hanyut. Dari sendirinya akan ikut arusnya. Bahkan kalau kita nggak ngapa-ngapain aja, itulah arus. Saya nggak tahu di sini mungkin ada yang pernah pergi ke Bali, pergi ke waterboom. Ada yang pernah, saya pengen tahu aja, boleh angkat tangan. Sebagian, mungkin sepertiga angkat tangan. Yang pernah tahu waterboom itu apa? Angkat tangan. Saya rasa kebanyakan. Oke, saya ke waterboom saya lupa, sudah 2 atau 3 kali. Tapi kebanyakan itu sudah kapan ya? Pernah yang 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya sudah lama sekali gak ke sana. Tapi satu hal yang saya ingat yang ada di waterboom adalah ini. Ada yang namanya lazy river. Dan itu kebanyakan swimming pool yang besar, bukan swimming pool ya. Itu kan kayak wahana kecil ya. Tempat kayak gitu kebanyakan apalagi di luar negeri ada yang namanya lazy river. Saya jelaskan. Lazy river adalah, kan di tengah ada tempat-tempat main. Ada kolam yang mungkin ada gelombang, ada tempat yang mungkin ada apa? Aku malah nggak tahu ini namanya apa ya, selurutan atau apa? Anda tahu maksud saya kan? Jadi naik dari atas terus Anda turun ke bawah dengan cepat. Maaf kadang-kadang orang Jerman lupa bahasa Indonesia. Tapi anyways, biasanya yang mengelilingi seluruh kompleks itu ada satu kolam yang panjang tapi tipis dan dikasih arus. Jadi bagi mungkin orang tua yang terpaksa ikut karena anaknya maksa tapi sebenarnya malas ikut, supaya mereka bisa istirahat, mereka tinggal ambil sebuah ring, ya sebuah ban yang diisi angin, mereka duduk di atasnya, ditaruh di dalam river itu atau di dalam sungai buatan itu, dan itu tinggal muter, mungkin butuh setengah jam sekali muter. Tapi itu benar-benar gak usah ngapa-ngapain, mau tutup mata, mau tidur pun, itu akan gerak terus. Kebanyakan orang di sana adalah orang yang sudah tua atau yang malas atau yang capek dan seterusnya. Anda tahu di sana gak usah bergerak, gak usah ngapa-ngapain, gak usah capek-capek renang, akan bergerak. Karena ada arus. Dan itulah penjelasan yang Alkitab sering memberikan mengenai orang yang sudah mulai mengecap atau mendengarkan nasihat orang fasik. Gak usah ngapa-ngapain aja, semakin lama semakin parah itu pasti akan terjadi. Ada ayat di Alkitab bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Dengan kata lain, jangan kamu menjadi serupa, jangan ikut arus dunia ini. Coba kita kembali ke Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh mungkin adalah sebuah kata yang hari ini jarang dipakai. Kalau kata yang paling gampang yang kita mengerti untuk kata pencemooh adalah kata apa? Gosip. Orang yang suka banyak ngomongin orang lain, membahas orang lain, membahas hal yang tidak-tidak, menjelekkan, itu pencemooh. Mungkin ada orang bilang, puji Tuhan, saya tidak seorang yang suka gosip. Saya tidak melakukan secara aktif gosipin orang lain. Tapi kalau suka dengar gosip sering. Justru yang ditegur di sini bukan orang yang suka gosip. Kalau orang yang suka gosip sudah terlalu parah. Ini yang ditegur adalah orang yang suka duduk kumpul dengan orang yang suka gosip. Orang gosip seharusnya kita lakukan apa? Berdiri, tinggalkan tempat itu. Tuhan bilang jangan kamu duduk kumpul dengan orang-orang yang suka gosip. Tapi namanya kadang-kadang kita telinganya gatal ya. Ini saya mau katakan. Saya nggak menuduh siapa-siapa dan saya nggak mau melihat kemana-mana. Saya lihat ke atas saja ya supaya nggak ada yang merasa tertuduh. Kalau ada yang sudah gosip, itu levelnya sudah terlalu parah. Sayangnya banyak anak Tuhan masih gosip. Ini bahkan yang ditegur adalah orang yang suka mendengarkan orang gosip. Anda tahu, saya pernah katakan ini, kemungkinan Anda akan kaget. Tapi ini pendapat saya, Anda mau setuju atau tidak, saya nggak peduli. Orang yang gosip, menurut saya, jauh lebih parah. Bukan sedikit, jauh lebih parah. Dibanding orang yang pakai narkoba. Mendingan pakai narkoba daripada suka gosip. Orang pakai narkoba hanya mencelakakan diri sendiri. Tubuhnya rusak, parah nggak? Parah. Tuhan suka nggak? Enggak. Tapi paling nggak cuma diri sendiri yang dicelakakan. Orang gosip, orang lain dicelakakan. Orang lain sakit hati, orang lain kecewa, orang lain berhenti pergi ke gereja gara-gara ngomongan satu orang ini. Banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang lain gara-gara suka gosip. Banyak orang dicelakakan. Gak heran dalam contoh ini, sebagai dari 3 contoh yang disebutkan, ini disebutkan sebagai contoh yang paling parah. Jadi kalau ada orang masih suka gosip, jangan pernah hakimi orang lain kalau kita sendiri masih suka gosip, karena kemungkinan gosip itu lebih parah daripada hal yang dilakukan orang-orang lain. Kemungkinan. Oke. Ini Mazmur 1.
Dikatakan kita jangan seperti orang-orang itu. Sekarang sebuah pertanyaan yang muncul yang harus kita jawab. Bagaimana caranya agar kita jangan terseret arus? Bagaimana caranya supaya bisa kuat dalam menghadapi dunia ini dengan tawaran, dengan cobaan, dengan semua hal yang ditunjukkan. Gimana saya bisa kuat melawan arus dunia ini? Mazmur 1 ayat 2 bagian A dulu kita akan baca. Mazmur 1 ayat 2 bagian A. Sekali lagi, oke. Mazmur 1 ayat 2 bagian A. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Gimana cara melawan itu semua? Gimana supaya kita kuat dan bisa dan mampu dan tidak setengah mati? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Harus ada kesukaan yang lain. Gak bisa kalau enggak. Maksudnya gimana? Kalau kita perhatikan, nasihat di sini bukan, tadi kan dikatakan, jangan kamu itu, jalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dengan kumpulan orang cemooh. Harusnya kan kebalikannya adalah, tetapi yang jalan menurut nasihat orang benar. Yang berdiri di jalan orang benar. Yang duduknya dengan orang-orang seiman. Harusnya kan seperti itu, tapi enggak. Yang dibahas bukan tindakan, yang dibahas di sini hati. Kalau kamu mau untuk tidak hidup seperti dunia, satu yang harus berubah. Hati. Karena kalau cuma yang mau diubah adalah tindakan, kamu akan capek dan kamu akan lelah karena hati tetap mau sesuatu yang sama. Hati yang harus berubah, otomatis tindakan akan berubah. Kesukaan, keinginan, gairahmu itu yang harus berubah, otomatis semua yang lain menjadi gampang. Bahkan kamu gak inginkan lagi melakukan hal-hal itu. Karena hati sudah berubah. Makanya Yesus sendiri mengatakan, apa yang keluar dari mulut, timbul dari hati. Apa yang kita buat, mulai semua dari hati. Amsal 4 ayat 23 kalau gak salah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang harus berubah, yang harus bertumbuh adalah hati. Keinginan yang harus berubah. Coba sekarang kita bayangkan bersama. Anda pasti pernah ikut acara, mungkin lomba atau ibadah atau apapun, di mana ada door prize. Jadi Anda ikut sebuah acara, dan mungkin di bawah kursi Anda tertempel sebuah karcis dengan angka. Kalau angka itu dipanggil, Anda dapat menang sesuatu. Pasti pernah tahu ya. Pernah ikut atau pernah tahu. Bayangkan kita sekarang lagi ada hal yang sama, acara yang sama. Di bawah kursi Anda ada angka. Anda nggak usah cek, nggak ada. Ini cuma perumpamaan ya. Ini cuma contoh. Anda keluarkan angka dan saya bilang, siapa yang dapat angka nomor 100 akan menang pesawat kita bayar ke Singapura, pesawat terbaik, business class, 3 hari, hotel bintang 5, semua makanan, transportasi, minum kita bayar. Siapa yang punya angka 100, maju ke depan. Dilihat saya angka 100, dia senang sekali, dia mau liburan, semuanya dibayar. Siapa yang tidak senang? Sekarang orang di sebelahnya bilang, kamu yang punya angka 100, tolong kasih ke saya aja. Boleh enggak? Kira-kira dikasih enggak? Ya enak aja, yang terima saya, yang dapat kamu, yang enggak mungkin. Ya kan? Tapi kalau seandainya orang sebelah kita katakan begini, gini, kalau kamu kasih saya karcis itu, saya akan kasih kamu 1 miliar. Kira-kira mau enggak? Ya mau. Dengan 1 miliar mungkin kita bisa pergi bolak-balik ke Singapura, bahkan kita mau ke Amerika 1 minggu, 1 bulan bisa. Kenapa kita sekarang rela? Kenapa sekarang kita mau? Karena yang ditawarkan adalah hal yang lebih indah daripada hal yang pertama yang kita dapat. Dan orang yang tidak mengalami itu dalam Tuhan, dia akan selalu merasa ikut Tuhan itu setengah mati. Susah payah, berat sekali. Waduh, aku harus meninggalkan begitu banyak hal. Dan dia mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kesukaan dia bukan Tuhan. Kesukaan dia adalah hal-hal yang dunia tawarkan. Jadi gak heran kalau bagi dia semuanya menjadi setengah mati, capek, bolak-balik terseret arus dunia, jatuh bangun dalam dosa yang sama, merasa tidak berdaya, ya wajar. Karena yang berubah, hatinya belum. Kembali coba kita melihat Mazmur 1 ayat 2 bagian A. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Oke, kita tahu solusinya. Kita tahu solusinya bagaimana untuk berjalan di jalannya Tuhan. Untuk bisa melawan arus dunia, caranya gini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tapi mungkin sekarang dengan jujur kita harus katakan. Tapi kenyataannya itu bukan kesukaan bagi saya. Baca firman, renungkan firman. Ya saya lakukan secara terpaksa karena saya anak Tuhan. Mau gak mau saya ke gereja, mau gak mau saya dengar firman Tuhan. Tapi di rumah apakah saya baca Alkitab? Jangan tanya, gak pernah.
memang bukan kesukaan. Dan melakukan sesuatu yang bukan kesukaan memang susah, sulit. Ada sebuah cerita di Alkitab, ceritanya menarik sekali. Tuhan Yesus barusan meninggal. 3 hari kemudian dia sudah bangkit. Waktu dia sudah bangkit, lagi ada 2 murid Yesus. Tentunya bukan salah satu dari 12 murid, tapi kan Yesus ada murid-murid yang lain. 2 murid lagi jalan ke Emmaus. Alkitab bilang jauhnya 7 mil, berarti lebih dari 10 kilometer jalannya. Waktu 2 murid itu jalan, mereka sangat sedih dan murung. Terus tiba-tiba Yesus muncul, berjalan dengan mereka. Tanya, kenapa kalian seperti ini, kelihatan murung dan seterusnya. Keduanya kaget. Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang gak ngerti apa yang barusan terjadi? Yesus yang melakukan banyak hal, yang melakukan banyak mujizat, yang beritakan Injil, yang kita harapkan menjadi pembela kita dan pembebas kita, Mesias kita, ternyata enggak. Dia mati. Tentunya kita murung, sedih, dan seterusnya. Terus Yesus bilang kepada mereka, sedangkan mereka belum sadar itu Yesus. Ini ceritanya ada dalam Lukas pasal 24, dibaca di rumah aja. Tapi Yesus bilang kepada mereka, wah kalian yang bodoh. Maaf ya, bukan saya bilang, Yesus yang bilang kalian yang bodoh. Kok hati kalian begitu lamban untuk mengerti? Tidak tahukah kalian bahwa memang dia harus mengalami itu semua? Bahwa para nabi-nabi dan Alkitab sudah menjelaskan dia harus alami A dan B dan C dan ditangkap dan dihakimi dan disalibkan supaya dia naik. Dan dia memang menjadi Mesias kita. Apakah kalian gak tahu itu semua? Dan mulai di saat itu mereka dengarkan penjelasan yang Yesus berikan dari kitab nabi-nabi, dari hukum Taurat. Dan mereka mulai berapi-api dan percaya. Dan mereka katakan, jadi mereka sudah sampai sekarang di Emmaus, sudah jalan 10 kilometer lebih. Yesus pura-pura seakan-akan mau lewat. Mereka bilang jangan. Kalau bisa nginep aja satu rumah sama kita. Terus Yesus akhirnya pergi ke rumah mereka memecahkan roti. Pada saat itu juga mereka sadar bahwa itu adalah Yesus dan Yesus menghilang. Sekarang kedua murid itu katakan satu sama yang lain. Apa yang kita barusan dengar dan mengerti dan alami, kita gak bisa tahan untuk kita aja. Kita harus ceritakan ke murid-murid lain yang di Yerusalem. Mereka sudah jalan 10 kilometer, lebih jauh loh. Dan yang satu ngomong kepada yang lain kayak begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita, perhatikan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dan mereka gak bisa tahan walaupun sudah malam, walaupun sudah capek, mereka berjalan balik 7 mil, 10 kilometer lebih untuk bisa menceritakan apa yang mereka alami kepada murid-murid yang lain. Jadi apa yang terjadi dalam cerita ini? 2 murid yang mengalami hal yang sama. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka bingung apa yang terjadi. Seharusnya ada Mesias, tapi dia mati, berarti bukan dia. Tapi sekarang mereka mendapat sebuah pengalaman yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Kapan hati mereka berkobar-kobar? Tadi kita baca dalam Lukas 24:32, hati mereka berkobar-kobar pada saat mengerti kitab suci. Apakah hati kita berkobar-kobar pada saat kita mengalami Tuhan secara pribadi? Melalui firman Tuhan setiap hari, bukan cuma pada saat hari Minggu, bukan cuma pada saat kita di live group, tapi sehari-hari kita buka Alkitab, kita baca, kita mau renungkan, kita dapat rema untuk hari ini. Dan saya katakan, ini menurut saya Tuhan, terima kasih saya dikuatkan, terima kasih saya dipimpin. Saya mengalami secara pribadi, Roh Kudus menerangkan firman Tuhan. Kan dikatakan dalam Alkitab, tugasnya Roh Kudus adalah untuk menjelaskan dan terangkan seluruh firman Tuhan kepada kita. Apakah kita punya pengalaman seperti itu setiap harinya? Apakah firman Tuhan itu kesukaan bagi kita? Dari sendirinya, satu saat kita akan mengalami firman Tuhan sebagai kesukaan kalau kita dengan tekun mau belajar kebenaran. Kuncinya cuma satu, gampang sekali. Mulai aja. Saya nggak mau gunakan nama brand di sini, tapi ada satu brand yang seperti gini dan katakan just do it. Anda tahu? Just do it, lakukan saja. Begitu pula kalau Anda merasa, saya bukan tipe orang yang pernah mengalami ini dan saya malas untuk saat teduh, quiet time, bersekutu dengan Tuhan, baca Alkitab, saya malas kalau di rumah. Akan menjadi kesukaan kok, pasti pada akhirnya. Kuncinya cuma satu, mulai aja, just do it, simple.
Dan saya nggak bilang Anda harus lakukan 1 jam, enggak. Mulai dari yang kecil, mungkin cuman beberapa ayat. Mungkin 1 perikop aja, setengah pasal, terserah Anda lah. Tapi Anda baca, jadikan kebiasaan. Dan satu saat Anda mulai mengalami, sama seperti kedua murid ini, hati kita berkobar-kobar karena kita mulai mengalami Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Dan percayalah, orang yang tidak hidup berjalan dengan Tuhan, orang yang tidak mengalami itu, orang yang cuma sebatas pergi ke gereja hari Minggu saja, dia pasti sering merasa kewalahan. Dia pasti sering merasa bimbang, sering gak ngerti kehendak Tuhan, sering kecewa dengan Tuhan, sering tidak mengalami kemenangan, sering capek. Karena dia seakan-akan berjalan dengan kekuatan sendiri dan hikmat sendiri, dan tidak sehari-hari dia dikuatkan oleh Tuhan. Cari beberapa dari Anda dan saya. Mungkin kita harus jawab pertanyaan ini. Berapa dari kita secara reguler, kita katakan secara reguler saya memang ketemu dengan Tuhan di dalam saat teduh saya. Kapan terakhir? Dan apakah secara rutin dan reguler? Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan soal baca. Bukan soal dengar di hari Minggu, 1 kali ada khotbah, Anda dengar firman Tuhan. Tidak cukup sampai di sana. Gak pernah ada ayat baca firman Tuhan siang dan malam. Tapi direnungkan. Setelah dengar sesuatu walaupun cuma 1 kalimat, walaupun cuma sepanggal dari khotbah, dibawa pulang direnungkan. Khotbah sebenarnya baru mulai pada saat Anda sudah keluar dari gedung. Karena di sana kita baru bisa renungkan kembali dan aplikasikan dan katakan, oke, Tuhan saya mau mengubah hidup saya sesuai dengan yang saya dengar. Anda baca firman Tuhan di rumah, perubahan baru benar-benar mulai pada saat kita renungkan. Karena renungkan itu seperti biji masuk ke dalam tubuh, itu baca. Pas renungkan itu seakan-akan Roh Kudus sekarang sirami benih itu. Dan mulai berkembang, kita mulai pikirkan, makanya di Alkitab bilang be still. Kita harus berdiam. Dan mengalami bagaimana Tuhan berbicara kepada kita semua. Ada satu kutipan yang saya ingin tunjukkan dari Jesse Barrington dari Amerika. Nanti saya juga akan bacakan bahasa Indonesianya, tapi dia katakan begini. Reading, tentunya baca Alkitab, reading gives you a breadth of scripture. But you also need a depth of scripture, and the depth of scripture comes through meditation. Artinya begini, membaca Alkitab memberikan kita pengenalan yang luas akan kebenaran. Karena saya baca Alkitab, saya ngerti cerita-cerita, saya tahu apa saja yang terjadi. Apakah saya berubah karena itu? Belum tentu. Karena Farisi juga seperti itu. Tapi kita juga membutuhkan pengenalan secara dalam, bukan cuma secara luas. Yaitu melalui merenungkan firman, makanya bolak-balik dalam Alkitab yang disuruh adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tadi di awal khotbah saya memberikan Anda sebuah cerita tentang dua orang yang sama. Kampung yang sama, pekerjaan yang sama, bertobat di KKR yang sama, sekarang ke gereja dua-duanya, yang satu berubah drastis, yang satu tidak. Sekarang saya tanya kepada Anda boleh jawab. Kira-kira yang satu berubah drastis dan yang satu tidak berubah, kira-kira karena kenapa? Sama-sama dengarkan khotbah yang sama kok. Sama-sama di gereja yang sama kok. Yang satu berubah total, yang satu nggak berubah kenapa? Yang satunya yang di sini, dia tidak apa? Gak renungkan firman. Yang ini dengar, dan setiap kali dia pulang dia pikir, saya mau terapkan. Di rumah dia baca Alkitab, dia pikir, ini yang saya baca, saya mau terapkan. Yang ini enggak. Dengar toh, masuk sini, keluar sana. Nah cerita kedua orang ini tentang siapa? Bukan tentang siapa-siapa karena saya ciptakan sendiri cerita ini. Mungkin ada pikir, wah di gereja kok yang dikasih khayalan. Loh, bukannya Yesus sendiri selalu juga kasih cerita yang dia buat supaya menjadi perumpamaan. Ada seorang penabur benih, namanya siapa? Enggak ada, kan memang cerita buatan Yesus. Ada seorang hamba, namanya siapa? Enggak ada, kan memang cerita buatan Yesus. Nah saya kan ingin semakin serupa Yesus. Jadi saya pikir kadang-kadang dalam khotbah saya, ciptakan aja perumpamaan ya. Dari saya sendiri adalah kesaksian dan bukti nyata bahwa memang seperti itu. Anda tahu kesaksian hidup saya dari kecil di keluarga yang Kristen. Dari kecil saya belajar Alkitab, bahkan banyak harus hafal ayat-ayat, bahkan seluruh pasal dari Mazmur. Ayah saya dulu sangat tegas, saya harus. Karena saya ngerti Alkitab, saya punya yang tadi yang namanya breadth of scripture. Saya mengerti banyak, makanya guru-guru sekolah minggu bilang, wah ini juga cocok jadi guru. Saya dari kecil jadi guru sekolah minggu.
Tapi kehidupan saya sehari-hari kacau. Firman itu tidak mengubah saya. Karena bukan sesuatu yang saya pegang atau renungkan, ya cuma sesuatu yang dipaksakan oleh orang tua. Puji Tuhan satu saat saya memang berjumpa dengan Yesus dan saya bertobat, itu semua karena anugerahnya. Saya hari ini berdiri di sini, saya tahu itu anugerah Tuhan. Tapi salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mengubah kita. Walaupun memang semuanya dia iya, tapi satu cara yang Tuhan pakai adalah firman Tuhan yang masuk, benih yang masuk, kita renungkan, Tuhan akan bantu kembangkan itu supaya itu menjadi berbuah. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Orang itu yang kesukanya adalah Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya apa pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lakukan apa saja, dia berhasil. Gambaran yang Alkitab berikan di sini, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekarang bayangkan kalau beneran ada pohon yang itu, sebelah sungai. Walaupun di negara itu mungkin lagi ada masa kering, masa kelaparan dan seterusnya, pohon ini gak alami. Walaupun gak hujan, pohon ini gak apa-apa, karena memang dia di samping sungai. Setiap hari nutrisi dan air dia tetap dapat. Dan inilah gambaran kita. Kita memang di dunia yang jahat. Dunia yang kering, ada banyak arus-arus dunia, ada banyak tawaran. Tapi jangan khawatir soal itu. Itu memang kenyataan dunia sejak dunia jatuh ke dalam dosa. Tapi kita ini seperti orang-orang di tepi aliran air. Kita dekat dengan sumbernya selalu. Kita gak usah khawatir soal hal-hal yang terjadi. Banyak masalah dan badai pasti terjadi, gak apa-apa. Masa kekeringan pasti terjadi, gak apa-apa. Asalkan kita dekat dengan sumbernya yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan baik-baik saja. Coba semua boleh katakan gini ya. Aku rapopo. 1, 2, 3. Aku rapopo. Mau badai, mau masalah, orang lain mau ngomong apa, it's okay, aku rapopo. Karena memang saya terletak di dekat sumbernya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagai penutup, saya mau memberikan Anda PR, aplikasi. Saya harap Anda lakukan, saya gak bisa maksakan, tapi saya harap. Mulai sekarang, 2 PR aja ya, singkat. Mungkin kebanyakan dari Anda sudah lakukan, kalau iya puji Tuhan. Yang pertama, setiap kali Anda dengar khotbah, dimanapun, kapanpun, siapapun yang khotbah, di hari Minggu, mungkin di live group, pas pulang, ambil waktu renungkan. Kalau enggak, khotbahnya sia-sia. Kemungkinan kalau enggak direnungkan, pas pulang, 50% sudah lupa. Dan besok bangun pagi, 100%-nya sudah lupa. Ambil waktu, renungkan. Supaya benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Anda tahu kenapa di gereja kami, di live group, aturannya adalah di live group harus, kalau khotbah di live group, khotbahnya harus adalah hasil perenungan dari khotbah hari Minggu. Jadi khotbah manapun di live group, khotbahnya adalah hasil perenungan dari khotbah hari Minggu, supaya seluruh gereja belajar renungkan firman Tuhan. Dan setelah itu selesai khotbah di live group, mau lanjut dengan diskusi, semua bisa ikut diskusi karena semua kan juga sudah renungkan hal yang sama. Jadi menjadi hal yang sangat kaya. Jadi PR yang pertama tolong, khotbah direnungkan. Yang kedua, setiap kali Anda baca firman Tuhan di rumah sendiri pada saat teduh, ya quiet time, renungkan juga. Misal Anda baca begini, 1 kalimat aja. Pagi-pagi benar Yesus menyendiri untuk berdoa. Pagi-pagi benar Yesus menyendiri untuk berdoa. Cara paling gampang untuk renungkan adalah begini. What, why, how. Apa, mengapa, bagaimana. Saya minta maaf gak masuk ke slide karena saya baru kepikiran tengah malam tadi malam. What, why, how, apa, mengapa, bagaimana. Jadi Yesus pagi-pagi benar mengasingkan diri untuk berdoa. Apa yang terjadi? Yesus mengasingkan diri untuk berdoa. Terus sekarang kita mulai renungkan. Kenapa ya? Why? Kenapa itu terjadi? Oh, Yesus pun butuh bersekutu dengan Bapa supaya dia mengerti kehendaknya. Makanya akhirnya Yesus bisa bilang, apapun yang saya lakukan, saya cuma lakukan apa yang Bapa suruh saya lakukan. Dia mau pindah kota, dia mau lakukan banyak hal karena Bapa yang suruh. Gimana dia mau tahu kalau dia gak bersekutu dengan Tuhan? Dia diarahkan setiap hari. Dia lakukan mujizat pun kan Alkitab bilang bukan kuasa dia sendiri. Karena waktu dia menjadi manusia, Filipi 2 ayat 8 dan 9, dia mengosongkan diri dari semua kemahaannya. Maha hadirnya hilang, maha kuasanya hilang, maha taunya hilang walaupun dia tetap Tuhan. Jadi sekarang mau bikin mujizat, dia butuh kuasa Roh Kudus. Dia mau melakukan sesuatu, dia tanya Tuhan gimana?
Bahkan di malam terakhir sebelum dia disalib, bukannya dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, terserah engkau. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia gak tahu kehendak Tuhan. Waktu dia di dunia ya, dia 100% masih Tuhan. Tapi dia kosongkan diri dari semua kuasanya, supaya dia juga 100% manusia. Jadi kita tanya kalau baca, Yesus tiap pagi mengasihkan diri untuk berdoa. Kenapa? Dia butuh dipimpin. Habis itu sekarang kita harus pikir bagaimana. Bagaimana apa yang saya baca bisa berlaku bagi saya juga. Dan mulai kita pikir, berarti saya juga butuh setiap harinya dikuatkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, berdoa. Saya gak akan bisa kalau dia gak kekuatan sendiri. Tuhan mulai sekarang, saya mau tiru Yesus. Bukan berarti kita sempurna selalu melakukan itu dengan konsisten, tapi paling gak saya akan coba untuk menyendiri dengan Tuhan. Satu puisi terakhir, ini adalah 9 kalimat kalau saya nggak salah ingat, 7 kalimat, tapi ini sangat memberkati saya, mungkin kita semua boleh hafal. Saya baca ya dulu dalam bahasa Inggris. Read the Bible at the chosen time each day. Read the Bible while you may. Do not start until you pray. Ask, what does this passage say? Look for him who is the way. Find a lesson for today. Pray once more and go your way. Coba saya terjemahkan ya. Baca Alkitab setiap hari di waktu yang sudah ditentukan. Baca Alkitab selagi masih ada kesempatan. Jangan mulai baca sebelum doa terlebih dahulu. Tanya kepada Tuhan, bagian ini yang saya baca artinya apa? Carilah dia yang adalah jalan. Jadi dalam Alkitab kan semua tentang Yesus. Carilah dia di dalam kebenaran yang kita baca. Temukan pelajaran untuk hari ini. Doa sekali lagi. Dan berangkatlah beraktivitas. Read the Bible at the chosen time each day. Read the Bible while you may. Do not start until you pray. Ask, what does this passage say? Look for him who is the way. Find a lesson for today. Pray once more. And go your way. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran yang boleh kita dengar hari ini. Kami punya kerinduan untuk menjadi seperti yang kita baca tadi. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun yang terjadi dan memang dunia ini penuh dengan masalah, tapi kami akan baik-baik saja. Karena kami selalu dekat dengan sumbernya, yaitu Engkau. Dan kami sadar kami butuhkan Engkau. Dan kami juga sadar begitu banyak hal yang dunia tawarkan yang mungkin kita inginkan. Tuhan bantu kita semua. Supaya yang menjadi kesukaan kita bukan lagi tawaran dunia. Melainkan Engkau sendiri. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah. Di dalam nama Yesus mu katakan, amin.